Nah sekarang, Awalnya ngotot penjarakan Supriyani. Kini jaksa minta cara damai usai viral. Sikap berbeda ditunjukkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada tanggal 16 Oktober tahun 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Bahkan, Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Anang Supriyatna yang ditemui saat memantau sidang perdana Supriyani di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konsel, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, mengatakan, kasus guru Supriyani telah menyita perhatian warga Sulawesi Tenggara, Sultra, bahkan seluruh Indonesia, karena telah masuk ke sengketa hukum. Padahal, jika menggunakan pendekatan restoratif justice sejak awal, kasusnya bisa lebih baik atau cepat selesai. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan restoratif justice, kata Anang. Kendati demikian, Anang berharap dalam perjalanan sidang yang berlangsung dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan bagi Supriyani. Ia juga mengapresiasi pihak pengadilan karena telah menerima penangguhan penahanan Supriyani sebelumnya. Sehingga, Supriyani bisa dikeluarkan dari Lapas Perempuan 3 Kendari pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, dan Kejari Konsel juga turut menjadi jaminan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan ini. Jaksa kasus Supriyani guru aniaya anak polisi akan diperiksa Kejati. Nasib jaksa soal kasus Supriyani guru aniaya anak polisi kini akan diperiksa Kejati. Kasus guru Supriyani terus bergulir dan jadi sorotan. Seperti diketahui, guru Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini mendapat sorotan lantaran Supriyani mengaku tak melakukan pemukulan ke siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Kabar terbaru, setelah guru Supriyani menolak upaya mediasi dan sidang dimulai, Kejati Sultra akan memeriksa secara internal jaksanya dalam kasus ini. Hal ini diungkap oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakajati, Sulawesi Tenggara, Sultra, Anang Supriyatna. Anang mengumumkan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan internal terhadap jaksa yang menangani kasus guru honorer Supriyani, yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap muridnya. Anang menyatakan bahwa saat ini, Kejati Sultra tengah memfokuskan perhatian pada Kejaksaan Negeri, Kejari, Konawe Selatan untuk memastikan persidangan Supriyani berjalan dengan adil. Kasus ini telah memasuki tahap pengadilan, dan Anang menekankan pentingnya pengawasan agar proses persidangan berlangsung dengan baik. Ia juga menyatakan bahwa seharusnya kasus ini bisa diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice sejak awal. Seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice. Tambahnya dilansir dari Tribun News. Menindaklanjuti laporan yang diterima, Kejati Sultra telah menurunkan tim untuk mengawasi penanganan kasus Supriyani di Kejari Konawe Selatan. Anang berkomitmen untuk memastikan Supriyani mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Setelah persidangan, pihaknya berencana melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konawe Selatan. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, jelas Anang. Kabid Propam gerak cepat periksa penyidik tetapkan guru Supriyani jadi tersangka. Sosok Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moh Soleh turut jadi sorotan gara-gara kasus guru Supriyani viral. Kombes Moh Soleh langsung gerak cepat mengerahkan anggotanya untuk memeriksa sejumlah penyidik yang menetapkan guru Supriyani sebagai tersangka. Beberapa penyidik Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, telah diperiksa.
Guru Supriyani ditetapkan jadi tersangka atas tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 yang diketahui sebagai anak polisi. Pemeriksaan dilakukan tim dari Polda Sultra yang ditugaskan mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus yang dialami oleh guru honorer tersebut. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengungkapkan saat ini sudah ada sejumlah pihak yang diminta keterangan dalam kasus Guru Supriyani. Mereka yang dimintai keterangan yakni sejumlah personel Polsek Baito dan pihak yang mengetahui kejadian pemukulan yang dituduhkan ke guru SD tersebut. Sudah ada pemeriksaan, semuanya diperiksa masyarakat juga anggota. Katanya saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Soleh mengatakan anggota polisi yang terlibat juga saat ini masih diminta keterangan terkait proses penyidikan kasus Guru Supriyani sudah sesuai SOP atau tidak. Keterangan dari personel bersama saksi lain nantinya akan dikumpulkan tim dengan pantauan langsung Propam Inspektorat Pengawas Daerah, Itwasda. Polda Sultra masih didalami di bawah Itwasda, kata Soleh. Terkait jumlah personel dan saksi yang diperiksa, Kabid Propam Polda Sultra belum bisa menyampaikan. Terungkap percakapan siswa SD korban guru honorer dengan Aibda Wibowo, dipaksa tutupi kejadian di sawah. Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M soal kasus guru honorer, Supriyani. Ternyata M tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriyani. Malah justru M mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota polisi Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. M diketahui merupakan anak anggota Polri yang kini menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sedangkan Supriyani adalah wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tugas saya mengajar di kelas 1B. Siswa korban tersebut ada di kelas 1A, kata Supriyani. Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. Saya tidak melakukan perbuatan karena siswa itu bukan siswa saya. Saya juga bukan mengajar siswa di kelas tersebut, katanya. M mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriyani, awalnya M mengaku luka itu akibat jatuh di sawah. Awalnya anak itu mengaku ditanya kedua orang tuanya itu jatuh dari sawah, katanya. Setelah mendengar pengakuan anak, Aibda Wibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriyani, Wibowo memaksa M mengaku telah dianiaya dirinya. Setelah mendengar perkataan itu dikasih tahu sama ayahnya kemarin di sawah tidak jatuh, katanya. Terus anak itu didesak sama ayahnya. Dia mengaku katanya dipukul sama ibu guru kelas 1B, kata Supriyani. Entah mengapa Aibda Wibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriyani. Padahal selama ini hubungan Supriyani dengan keluarga M hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Ndak ada hubungan keluarga, tetangga pun jauh beda desa, hanya sebatas orang tua dengan guru di sekolah. Karena anaknya sekolah di SD 4 Baito, kata guru honorer Supriyani. Pengacara Samsudin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Buktinya satu buah sapu injuk dengan foto luka anak tersebut. Nah itu alat buktinya itu, katanya. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Benturan benda tajam, katanya. Menurutnya si anak juga sudah mengaku bahwa ia jatuh di sawah bukan dipukul Supriyani. Diakui anak itu dia jatuh di sawah tapi isu kasusnya dialihkan seakan guru ini kriminalisasi, katanya. Sedangkan Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani sudah mengaku telah menganiaya anaknya. Ayah tanya lagi ke pelaku, apa benar kamu sudah akui? Apa betul kamu lakukan? Sambil menangis itu dia bilang iya, katanya.